Salam saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang Tuhan kasih, melalui ayat ini kita akan mengetahui bahwa Yesus rela menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Hal ini merupakan kalimat ketujuh dan yang terakhir di kayu salib. Melalui salib dan kematian Tuhan Yesus, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan tahu bahwa tanpa kematian Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah memperoleh hidup yang sejati. Saudaraku yang Tuhan kasihi, lewat peristiwa kematian Tuhan Yesus, kematian ini merupakan satu peristiwa yang penting bagi iman kita. Kematian Tuhan Yesus menandakan bahwa nubuatan para nabi itu adalah benar. Alkitab mencatat bahwa 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Hal ini menandakan bahwa maut telah dikalahkan. Dengan kematian, Tuhan Yesus menjadi satu berita yang sangat menggembirakan bagi umat manusia. Berita ini membawa kehidupan bagi manusia yang dibelenggu oleh dosa. Saudaraku yang Tuhan kasih, salib bukan hanya sebagai lambang pengampunan, tetapi salib juga merupakan lambang tanggung jawab. Oleh karena itu, melalui salib kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus memberikan kita sebuah teladan untuk mengampuni. Saudaraku yang Tuhan kasih, tugas kita adalah yang pertama, kita sebagai orang percaya harus mengampuni kesalahan orang lain. Yang kedua, kita bukan saja mengampuni, tetapi kita juga dipanggil untuk mengasihi orang yang membenci kita. Dan yang ketiga, kita mengampuni karena Kristus telah mengampuni kita terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kita menerima tanggung jawab, bukan hanya mengampuni, tetapi kita juga membawa orang yang telah jauh dari Tuhan untuk mengalami kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Yang kedua, karena salib, Tuhan Yesus menerima kita yang berdosa. Hal ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang dari kehidupan kita, tetapi Dia menanti pengakuan kita dengan jujur akan dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, karena salib, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah teladan untuk tanggung jawab. Hal ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kasih Tuhan Yesus, maka pengorbanan merupakan tanggung jawab. Salib bukan hanya sebagai lambang kasih, tetapi salib merupakan lambang akan tanggung jawab. Karena kita masing-masing dipanggil untuk menjalankan hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Seperti juga tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu kita jangan lari dari tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang dapat kita pelajari pada hari ini? Lewat kematian Tuhan Yesus,
dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan umat manusia. Maka dari itu, kita sebagai umat percaya yang telah menerima anugerah keselamatan, kita tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita.